Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih bersama kami di sini di studio podcast One Day, One Innovation. Dan kali ini telah hadir penyuluh inovatif dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, seorang inovator yang sangat luar biasa, Bapak Ubaidillah Akhyar SP, dengan inovasinya teknologi tepat guna mendukung pengembangan IP 200 di lahan rawa lebak dengan menggunakan metode demonstrasi cara dan curah pendapat. Baik sahabat inovasi, mungkin tidak sabar nih bagaimana metode yang digunakan oleh Bapak Ubaidillah Akhyar SP. Mari kita hadirkan saat ini. Selamat datang Bapak Ubay. Iya Bu, terima kasih. Kami yang terima kasih nih Pak ya telah Ya, hadir di podcast kami, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Pak ya. Ya, Bu. Iya. Baik Pak, ini inovasinya luar biasa Pak mengenai teknologi tepat guna mendukung pengembangan IP 200 di lahan rawa lebak Pak. Ini ada dua metode yaitu demonstrasi cara dan juga curah pendapat nih Pak. Ini Pak apa sih Pak yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Oh, itu Bu, ya terima kasih saya sudah diundang ke sini. Ya. Ide itu timbul karena berkaitan dengan tugas saya sebagai penyuluh pertanian. Ya. Ya, metode-metode yang kami pakai juga itu salah satu metode bagaimana cara inovasi yang kita sampaikan ke petani itu diterima oleh mereka. Ya, salah satunya metode dengan demonstrasi cara. Itu yang bisa membuat petani lebih yakin dengan melihat cara-cara yang kita sampaikan tadi. Secara langsung Pak ya? Iya Bu. Iya. Ini proses inovasinya tuh bagaimana Pak? Oh, itu prosesnya memang agak lama Bu. Karena keterkaitan dengan daya adopsi petani untuk menerima apa yang kita sampaikan tadi. Iya. Ya, seperti inovasi teknologi merubah cara bertani mereka dari tradisional untuk memakai alat-alat yang modern. Iya. Ya, memang kadang-kadang bikin kita seperti mau bentrok Bu. Iya. Kita kenalkan seperti ini mereka nggak mau. Tapi dengan kita adakan demonstrasi cara ya, kita bimbing, nah mereka mau. Iya, jadi dengan pendekatan persuasif juga ya Pak Iya, ya, Bu, agar ya, Bu. kita bisa diterima ya, karena Ya. mereka sepertinya sudah nyaman dengan pola tradisional mereka, untuk beralih ke konvensional mungkin agak sulit menerima Pak ya. Lambat, bukan Lambat sulit. ya, iya lambat sekali Karena ya. mereka belum yakin. Belum yakin gitu. apakah sama nih hasilnya seperti itu Ya, Pak ya, ya, dengan metode betul. yang mereka Untung ruginya itu kan untung ruginya masih ada hitungannya Pak ya. hitung-hitungan petani Bu. Ya. Oke baik, ini kan Bapak ini berhasil nih dengan menggunakan metode demonstrasi cara dan juga curah pendapat tadi Pak ya. Iya, Bu. Telah berhasil pengembangan IP 200 Pak. Artinya kan dalam 1 tahun ini bisa 2 kali panen Pak. Iya. Itu letaknya tuh di mana Pak posisinya Pak? Ya, desa binaan saya itu di Desa Glebak Dalem, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Iya. Nggak jauh Bu dari sini. Sekitar 20 km lah. 20 kilo ya, Ya, masih di Banyuasin jadi kami ya, Pak, itu ya? Lembang pinggiran. Iya, Ya. iya. Nah, Oke. IP 200 sawah lebak itu memang bisa kita untuk mendukung program Pak Gubernur meningkatkan produksi gabah yang diharapkannya dari peringkat 5 naik lagi ke peringkat 2 atau peringkat 1. Iya, baik nih luar biasa juga dukungan Pak Gubernur ya. Ya, termasuk dukungan Bupati
Banyuasin. Iya. Yang Banyuasin itu peringkat 4 Mhm. nasional. Iya. Nah, itu diharapkan juga naik peringkat ke Iya. peringkat 2 atau peringkat 1. Iya, ini luar biasa loh Pak, Iya, Bu. peringkat 4 nasional di kabupatennya dan kita juga sendiri di Sumatera Selatannya, Ya, peringkat 5. peringkat Ya. ke-5. Itu sudah sangat luar biasa. Iya, Bu. Iya, karena ini, metode ini kan tidak mudah juga ya kita, menggunakannya kan, dan ini sudah terbukti di rambutan ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, oke. Dan setelah metode ini berhasil nih Pak di rambutan, apakah Bapak sudah mereplika lagi ke tempat lain Pak? Sebenarnya kita juga itu terinspirasi dengan Mhm. adanya ini pola usaha tani yang ada di Pemulutan, Bu. Iya. Yang memang punya pengusaha kan. Iya. Ya, dengan tata airnya, Mhm. pola tanamnya gitu kan. Bahkan petani kami juga sempat jalan-jalan ke situ dulu waktu Mhm. tahun 2017 Iya. ya. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah, Mmm. ini akhirnya Gelebak Dalam juga bisa meniru walaupun belum 100% Mhm. seperti yang ada di Rambutan ya? Pemulutan, Iya. ya. Oke, baik, berarti Nah, sudah ada juga ya? ya, Oke. nah adopsi yang sudah diterima oleh petani di Gelebak Dalam, Mhm. itu juga memang kami harapkan menular Mhm. ke wilayah Lebak yang ada di kabupaten-kabupaten di Sumsel ini. Iya. Seperti, wilayah Lebak di Oganilir, Mhm. Oki, Pali, ya. Iya. Terus di wilayah Banyuasin juga seperti wilayah Lebak di Kecamatan Rantau Bayur. Mhm. Nah, itu harapan Diharapkan ya? kami. Iya, karena Sehingga, mhm, luasnya lahan Lebak yang ada di Sumsel itu memang benar-benar termanfaatkan ya? termanfaatkan Iya. untuk meningkatkan produksi yang diharapkan Pak Gub dan Bupati tiap-tiap kabupaten kota lah kata kami ya, Iya, ya, oke. Ini luar biasa nih Pak ya, karena iya, kan untuk saat ini masih di Banyuasin, iya, dan mungkin kabupaten lain Pak ya, iya, bisa segera nih untuk meniru, mereplika, iya, teknologi tepat guna yang sudah digunakan di rambutan, rambutan, heeh, oke, khususnya di Pemulutan itu Pak ya? iya, Iya, bisa juga nih, belajar langsung nih, pasti bersedia nih Pak Ubay ya, untuk dijadikan si narasumber, ke kabupaten kota lain. siap Bu, Heeh, siap, kan di mana yang ada, banyak terdapat, lebak dalam tadi ya, Pak, ya. iya, Iya, baik. Ini luar biasa Pak Ubay, iya Bu, semangat terus ya, Pak, ya untuk semangat Bu, iya, berinovasi dan, menuju Sumsel, maju untuk semua dan menuju Indonesia emas ya, Pak, ya. iya Bu, Iya. Oke, baik Pak Ubay, ini kan di dalam inovasi ini kan tidak mungkin kita langsung, berhasil nih menciptakan satu inovasi. Apakah ditemukan hambatan, Pak, dalam menjalankan inovasi itu, Pak? oh kalau hambatan itu sudah pasti ada Bu, Iya, oke. baik secara ini kita pribadi maupun Mhm. secara umum ya, Mhm, iya. namanya kita hidup sosial ya, Iya. menghadapi petani gitu ya. Mhm. Ini belum kita punya program, Mhm. kadang-kadang program yang kita sampaikan Mhm. itu bertentangan dengan katakanlah kebiasaan mereka berusaha tani itu Mhm, kan. iya, iya. Contoh seperti saat ini kan kita punya program percepatan tanam. Iya. Kalau bisa di bulan September atau Oktober pertengahan itu sudah tanam. Iya. Tapi kendala di lapangan ya macam-macam. Petani yang masih takut nanti ada hama. Terus kalau saat ini kan dampak dari El Nino. Mhm, iya. Lahan juga masih kering. Kering ya, Pak, ya? Iya. Walaupun kita ajak mereka dengan cara mompa air, Bu ya. Mhm. Mereka Eee, takut gagal panen, Pak, ya? Takut Bu, karena Iya, oke. modalnya juga besar. Besar sekali, oke. Memang secara ini fasilitas lengkap, Sudah pompa lengkap. air juga ada, Mhm. tapi dengan kedalaman air tanah yang Mhm. sekarang lebih dari 50 senti, terus Mhm. debit Sungai Komering, kami itu Mhm. kan di bantaran Sungai Komering, Bu, ya. Mhm. Debit Sungai Komering itu juga sekarang sudah turun Sudah lebih dari turun satu ya? meter. Mhm. Nah itu juga Itu ya jadi jadi kendala. kekhawatiran tersendiri ya Iya, bagi para petani, Pak, iya, ya? Bu, iya. Oke, terus trik untuk
merayu nih Pak, trik untuk merayu petani nih bagaimana nih agar meyakinkan ya, meyakinkan bahwasanya, para petani itu pasti mampulah, melalui semua itu Pak? Kalau trik Mhm. trik yang biasa-biasa lah Bu. Mhm, Jadi persuasif aja Pak ya ya pendekatan ya? apa yang Heeh, kita harapkan itu terpenuhi mhm, dan kehendak petani juga terpenuhi. terpenuhi ya jadi mutualisme ya Pak ya? Iya Bu, Oke agar tidak ada bentrok juga ya Pak ya? tidak. Iya alhamdulillah kalau semuanya berjalan baik dan lancar Iya Pak Bu, ya, demi kemajuan petani-petani kita juga itu Pak. petani di Iya. Sumsel dan di Banyuasin Di khususnya Bu. Banyuasin Iya. khususnya Pak ya, oke hebat sekali berarti Bupati Banyuasin ya untuk Oh mensupport, alhamdulillah Bu, dia bukan cuma kegiatan bupati tapi petani juga Bu. petani juga. Itu tadi kalau memang dari asalnya memang dia sudah pernah merasakan itu, dia Iya, pasti akan tahu pada saat, petani itu di posisi sama iya, seperti dia iya. dulu, seperti itu Pak ya. Oke baik luar biasa sekali ini support dari Bapak Bupatinya Pak, Iya. untuk pengembangan ke depannya nih Pak, mau dibawa kemana ini inovasinya ini Pak? Ya itu tadi Bu, kedepannya kita berharap Mhm, sawah lebat yang ada di Sumsel ini bisa IP 200 semua. iya, Dan khususnya yang lebak dalam yang di pinggir-pinggir bantaran sungai, mhm, baik Sungai Komering, Sungai Ogan atau Sungai Musi, itu juga dapat dibangun tanggul, tanggul mhm, penahan banjir. iya, Nah, kalau tanggul itu sudah terrealisasi, insya Allah petani juga semangat untuk IP 200. untuk IP200 Iya, tadi Pak ya. Iya nanti kita doakan semua, cepat terrealisasi adanya iya, tanggul, mungkin bantuan dari pemerintah juga Pak ya, iya, bisa berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian seperti iya, itu ya Pak ya? iya. Iya, Nah, mhm, tapi selain itu juga ini Bu, kadang pemerintah mau merealisasikan pembuatan tanggul, mhm, terkendala juga kita di petani. Mereka mhm, kadang minta ganti rugi lahan iya yang betul. dibangun Yang dibangun tanggul. tanggul tadi Nah, Pak ya, iya. padahal dari pemerintah itu tidak ada ganti rugi. Mhm, Nah, kedua masalah ini batas das mhm, dari sungai, pinggiran sungai. mhm, Nah, itu sekian meter baru bisa dibuat tanggul umpamanya. mhm, Itu juga jadi masalah kami iya dalam karena menghadapi petani ada tadi. tanah yang harus, diambil itu kan Pak Iya, ya? DMJ Iya. kalau jalan raya itu Bu Iya, ya. Nah, oke oke. itu. Iya, oke. Mungkin bisa solusinya bisa dibicarakan secara kekeluargaan nih, Iya, Pak ya? iya Bu. Iya, bisalah. Oke, baik Pak Ubay, ini inovasinya, sangat luar biasa Pak ya, benar-benar diharapkan ke depannya nanti untuk kabupaten-kabupaten lain Pak ya bisa mengadopsi inovasi yang Iya Bu, sudah dibuat di Gelebak rambutan Dalam, ini ya, oke. Kecamatan Baik Rambutan. Pak Ubay, harapannya nih Pak, harapan ke depannya mungkin sahabat inovasi di rumah, eee, ingin tahu nih harapan ke depan dari inovasi ini Pak? Ya, Harapan kami di terutama penyuluh dan petani sendiri selaku pelaku utama dari petani itu Bu ya, iya, tanaman padi. Seperti harga gabah yang sekarang kalau Ibu sendiri mungkin ngerasa harga beras mahal ya. iya, Nah, betul. dengan harga gabah sampai hari ini katanya 6.500. Sebenarnya harga 6.500 inilah yang harga pas untuk petani. Untuk petani ya Ya, Pak ya? Oke. kalau sudah dihitung-hitung dengan biaya produksi Mhm, mereka kan, mhm, pupuk mahal, mhm. pestisida mahal gitu ya. Jadi sudah Biaya pas memang Pak ya dengan biaya harga beras yang ya sekarang Pak udah ya? tuh Iya. HOK untuk olah lahan, Mhm, penanaman itu mhm, ya. betul Pak. Nah, dengan harga yang 6.500 ini sebenarnya sudah pas. Sudah pas ya? Walaupun persentase ke berasnya, harga beras jadi meningkat Naik, iya gitu. iya. Harga beras jadi agak melonjak sekarang ya Iya, Pak ya? Iya. tapi Tapi memang sesuai ya dengan apa yang sudah dikorbankan oleh para petani Pak petani ya? ya, Iya. nah Jadi itu ya kita eee, harus, tetap, men-support lah ya, walaupun iya, mungkin harga beras saat ini melonjak, tapi kita akhirnya membantu petani juga untuk, berkehidupan lebih baik lagi iya ya Pak Bu. ya? Iya. Nah Jadi jangan memang disalahkan ya untuk lonjakan harga karena memang kebutuhannya memang sesuai seperti itu. sesuai, Oke. bahkan petani juga sendiri ngerasakan dampak Mhm, dari harga beras
naik jadi Mhm. berapa 12.500, tiga Iya, belas ribu tadi mereka sebenarnya ngerasa juga kan. merasa agak Mhm. bernafas lah ya. Iya. Sehingga mereka, dapat menikmatilah kehidupan yang, lebih layak juga Iya, ya, Pak, ya. nah Iya. ke pemerintah juga Mhm, harapan kami, ya kalaupun impor-impor beras tuh ya jangan mhm. terlalu ngimpor nian lah gitu Iya kan, betul, heeh, Pak, heeh. untuk menjaga kestabilan Kestabilan dari dari kita sendiri ya, beras yang lumbung ada kita, di Sumatera Selatan ya, petani gitu kan, mhm. dan itu Jangan harapan sampai nanti kami. kita ngimpor banyak, tapi kita sendiri kekurangan ya, Pak, ya. Iya, jadi itu harus dijaga juga, Pak. Nah terus ini kalau masalah pupuk Mhm, subsidi ya ndak terlalu bermasalah sebenarnya, mhm, iya, itu kadang-kadang ada kesalahan di sistem mhm, aja, cuma petani yang kadang-kadang ndak bisa nerima. mhm. Padahal kesalahan tuh di Di sistem sistem atau ya, pendataan kita kan, mhm, ini yang belum konkret dengan mhm. yang diharapkan oleh pemerintah tadi kan. Iya, oke, mungkin Dan hanya sedikit kesalahan miskomunikasi aja, Pak, ya. teknisnya itu, Heeh, mungkin iya, teknisnya mungkin bisa mhm, kita selesaikan secara kekeluargaan. Oke, baik Pak Ubay, ini terima kasih banyak ya telah hadir di podcast kami nih Pak, di One Day One Innovation. Ada ucapan yang ingin Bapak sampaikan Pak? Silakan Pak. mmm, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru, yang 5 tahun ini bersama petani sudah mendongkrak aktivitas petani, khususnya di Banyuasin juga itu sangat-sangat terbantu dengan kepemimpinan Pak Bupati Haji Asqalani Jasi, yang memang orangnya bukan cuma bupati tapi juga petani, Bu, ya. Iya. Sehingga apa namanya, Pak Bupati juga memang ngerti dengan petani. Mhm, Dan kita di Banyuasin juga sangat-sangat mendukung mhm, program-program Pak Gubernur dan Pak Bupati, dan juga memang berharap di 2023 atau 2004 ini peringkat yang kita harapkan meningkat menjadi peringkat 2 atau peringkat 1 itu terwujud. iya, Iya, Bu. baik, terima kasih nih Pak Ubay, Sama-sama, Bu. iya atas, semangat kerjanya nih Pak Iya, ya Bu, iya, sebagai penyuluh siap, Bu. pertanian, tetap semangat terus Pak. Semangat, Bu. Iya, Ya, oke, nanti akan ada hal baik yang akan menghampiri Bapak ya. terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ubay Iya, atas Bu. kehadirannya di podcast kami Iya, Pak, di One Day One iya, Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah serta penyuluh-penyuluh pertanian lainnya Pak, di seluruh wilayah Sumatera Selatan. iya, Dan kami tunggu lagi nih, inovasi-inovasi selanjutnya ya Pak ya, iya, Bu. dari Dinas Pertanian Sumatera Selatan ya Pak Iya, ya. Bu. Oke, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan tidak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam Salam inovasi. inovasi.